Aku berhenti sebentar untuk narik nafas. Disitulah aku dengar suara gesekan kertas lagi di belakangku. Sret, sret, sret. Pas aku nengok, di tengah lorong yang remang-remang itu, aku melihat Ibu Rina tadi berdiri. Dia tapi udah gak nangis sekarang. Dia cuma diam, menatapku tanpa berkedip, dan perlahan-lahan dia tersenyum. Senyuman yang terlalu lebar untuk ukuran manusia normal. Halo kaum nokturnal, kembali lagi di cerita malam ini bersama gue Asper Arga. Malam ini kita akan bacakan lagi cerita dari siapa mas? Ada dari Mbak Yuni. Mbak Yuni, oke. Kerja di rumah sakit lah gitu. Gimana ceritanya? Nih gue oper ya. Siap. Berarti rumah sakit lagi ya. Kita pernah bawa kemarin rumah sakit pernah ya. Cuman waktu itu masih tanpa orang, monolog suara doang. Ini ceritanya dikirim ke tim CMI dan untuk sekarang kita akan melakukan sedikit perbedaan. Jadi nanti kita akan kasih riset-riset yang dilakukan oleh tim CMI yang berkaitan dengan cerita ini. Jadi lepas nonton CMI itu kalian nggak cuman dapat horornya doang, tapi kalian dapat insight baru. Kita langsung mulai aja ceritanya di cerita malam ini. Halo semuanya, namaku Yuni. Sebelum aku sekarang jualan dan urus rumah tangga, aku dulu sempat menjadi tenaga medis. Ya, seorang perawat. Keputusanku untuk berhenti dari rumah sakit bukan cuma karena ingin fokus urus anak, tapi karena ada satu kejadian di ruang rekam medis yang sampai sekarang masih bikin ujung jariku dingin kalau diingat-ingat. Bekerja di rumah sakit itu sebenarnya soal terbiasa. Terbiasa sama bau antiseptik, terbiasa sama suara monitor EKG, dan terbiasa sama cerita yang beredar di antara staf. Sebelum kejadian besar itu menimpaku, aku sering dengar cerita-cerita pendek dari perawat senior. Misalnya, soal bangsal nomor 8. Katanya kalau jam 2 pagi, sering terdengar suara ranjang dorong yang lewat di lorong. Tapi pas dicek perawat piket, lorongnya kosong melompong. Atau cerita soal lift barang yang sering berhenti sendiri di lantai tempat kamar jenazah berada. Padahal gak ada yang mencet. Dulu aku cuman bisa ngebatin, aduh serem banget ya. Semoga aku gak ngalamin yang kayak gitu-gitu. Aku selalu coba berpikir logis. Mungkin itu cuma halusinasi karena mereka capek shift malam. Tapi ternyata para sosok penunggu rumah sakit punya caranya sendiri untuk memperkenalkan diri ke kita. Waktu itu tahun 2019. Aku masih bertugas di bagian rekam medis. Kalian harus tahu, posisi ruang rekam medis itu di rumah sakit kami ada di bagian paling pojok gedung. Benar-benar sudut mati. Isinya tuh rak-rak tinggi, kayak perpustakaan raksasa yang penuh sama berkas pasien. Dari pasien yang masih sehat walafiat, sampai mereka yang rekam medisnya udah diberi tanda
meninggal dunia. Suasananya tuh gimana ya? Baunya khas kertas tua yang lembab. Kebayang ya? Isinya kertas semua tuh, ada yang baru, ada yang lama, pasti kayak gitu baunya. Dan karena letaknya di pojok, udaranya selalu kerasa lebih dingin beberapa derajat dibanding lorong lainnya. Aku inget banget kejadiannya itu saat pada maghrib. Waktu itu suasana lagi nanggung. Staf lain ada yang lagi sholat atau cari makan keluar. Aku sendirian di ruangan itu. Tiba-tiba telepon di mejaku bunyi dari bagian perawat. Mereka minta tolong dicarikan segera berkas rekam medis atas nama Rina. Ini nama samaran. Katanya pasien ini kondisinya kritis dan dokter butuh data riwayatnya detik itu juga untuk tindakan medis. Aku langsung jalan ke bagian rak. Biasanya aku hafal betul letak map-map itu berada. Tapi entah kenapa sore itu map atas nama Rina ini nggak ketemu-ketemu. Aku cari di rak pasien hidup nggak ada. Di rak pasien lama juga nggak ada. Pas aku lagi fokus nyari, tiba-tiba aku ngeliat ada sosok ibu-ibu lagi duduk di lantai di sela-sela rak yang agak gelap. Dia lagi buka-buka berkas gitu, berkas medis dengan gerakan yang pelan banget. Sret, sret, sret. Suara gesekan kertasnya benar-benar jelas di telingaku. Refleks aku tegur dong, karena ruangan rekam medis itu area terbatas. Selain staf yang bertugas, nggak boleh masuk sembarangan. Bu, maaf, ini area petugas. Ibu lagi cari apa ya? Tanyaku. Ibu itu nggak jawab. Dia cuma nengok pelan ke arah aku. Wajahnya pucat banget, matanya sembab kayak orang habis nangis berhari-hari. Begitu aku deketin, dia langsung berdiri dan jalan keluar ruangan sambil nangis. Wah gila sih ini. Aku cuma bisa bengong, merasa kasihan tapi merinding juga ada karena auranya sedih banget. Pas aku balik ke arah meja tempat ibu itu tadi duduk, aku nemuin ada satu map tergeletak gitu aja. Wah, begitu aku baca namanya, Rina. Merinding banget cuy. Kalian udah baca berarti? Udah dong, kalau dari guanya emang ya surprise aja lah buat lo. Tapi termasuk cerita yang mantap lagi pokoknya. Gila. Oke, sorry lanjut ya. Jantungku berdegup kencang. Itu berkas yang dari tadi aku cari. Tanpa pikir panjang, aku ambil map itu dan lari ke ruang perawat. Aku pikir tugasku selesai di situ. Tapi ternyata apa yang aku lihat di ruang rekam medis itu cuma awal dari malam paling panjang dalam hidupku di rumah sakit itu. Aku mencoba meyakinkan diri kalau itu cuma halusinasi, karena aku kurang tidur atau terlalu ambisius mengejar target promosi. Dokter cuma bilang kalau kondisi itu namanya CD atau clinic death. Detak jantung dan nafas sudah berhenti, tapi otak masih menyimpan sisa-sisa kesadaran. Oke, istilah baru. Tapi logikaku menolak. Mana ada orang meninggal secara klinis bisa jalan-jalan ke basement dan membantuku menemukan berkasnya sendiri. Karena masih ada tugas yang harus diselesaikan, aku terpaksa balik lagi ke ruang rekam medis itu untuk menyimpan berkas pasien lain. Lorong rumah sakit yang tadinya terasa biasa aja
sekarang mendadak kerasa sangat asing. Kayak sesuatu yang terlihat normal, tapi ada yang salah di dalamnya. Kayak apa ya contohnya? Jadi kayak kita ngelihat sesuatu yang normal, di waktu yang sama kita ngerasa itu ada yang salah gitu ya. Kalau teorinya liminal. Ah benar, liminal space ya. Biasanya kita lihat di situ orang beraktivitas, tapi tiba-tiba jadi kosong gitu ya. Emang vibe-nya beda sih itu. Iya kan? Oke. Pas aku masuk lagi ke gudang rekam medis, bau kertas lembabnya semakin menyengat. Kali ini kecampur sama bau tanah basah yang aku cium dari ibu tadi. Oh, sebelumnya nggak dijelasin tadi ya, ibu itu ada baunya, dan di sini kita baru tahu kalau ibu itu baunya bau tanah basah. Tiap kali tangan aku menyentuh map di rak, ujung jariku langsung terasa dingin. Seolah-olah map itu baru saja dikeluarkan dari freezer kamar jenazah. Wow. Tiba-tiba suara statis dari speaker pengumuman rumah sakit bunyi pelan. Bisa gitu ya, style suara dulu tuh sebelum pengumuman. Tapi gak ada suara orang yang bicara. Yang ada malah suara detak jantung dari monitor EKG. Pip, pip, pip. Lalu panjang. Pip. Panjang sekali. Lalu sunyi. Di tengah kesunyian itu, tiba-tiba dari rak paling atas, bruk. Satu map jatuh tepat di belakangku. Refleks aku loncat kaget. Pas aku mau ambil, berarti balik badan ya. Dari tadi kan jatuhnya di belakang. Pas mau diambil balik badan, dari sisi rak yang lainnya, buk buk buk, ada berkas lain yang ikutan jatuh. Tapi suaranya berirama, persis seperti langkah kaki orang yang sangat berat lagi muterin aku. Berarti di belakang ya. Jantungku mau copot rasanya. Aku ngerasa dikepung oleh sesuatu yang gak kelihatan, tapi tekanannya nyata banget. Aku lari ke arah meja kerjaku, niatnya mau ambil kunci dan kabur. Tapi di atas meja, di dalam keranjang tugas, ada sebuah map hitam yang sangat familiar. Itu adalah berkas pasien lamaku. Pasien yang meninggal karena aku telat memproses donor darahnya beberapa bulan yang lalu. Oh shit. Ini serius merinding beneran. Gila nih ceritanya. Aku memastikan komputer. Oh ini dia ini ya. Bilang langsung setelah bilang beberapa bulan yang lalu tadi. Aku mematikan komputer lebih cepat karena ingin cepat pulang. Oh itu penyebabnya dulu dia tidak memproses dokumen donor darahnya karena pengen cepat pulang. Tapi berkas itu seharusnya sudah kuhancurkan di mesin penghancur kertas supaya kelalaian aku gak terlacak. Tapi sekarang berkas itu ada di depan mataku, utuh tanpa cacat. Seolah-olah dosaku menolak untuk dilupakan. Aku panik. Aku lari keluar ruangan, menuju lorong utama ke arah lobi depan. Tapi disinilah kegilaan yang paling gak masuk akal terjadi. Minum dulu kali guys. Lampu neon di langit-langit mulai berkedip-kedip, mengikuti ritme napasku yang sesak. Tek, tek, tek. Tiap kali aku lari, lorong rumah sakit itu kayak memanjang sendiri. Pintu keluar yang harusnya cuma berjarak 20 meter, mendadak kelihatan jauh banget di ujung sana. Seolah-olah bangunannya sedang melar. Ini menarik.
gue pernah tuh ngalamin mimpi gitu ya. Nggak tahu kalian pernah apa nggak. Jadi kayak kita tuh bangun di sebuah ruangan kosong, tiba-tiba ruangannya tuh jadi gede banget, kitanya jadi kayak kecil banget. Pernah nggak kayak gitu? Nah, kalau gue biasanya kayak gitu langsung kayak rasanya kayak jatuh atau kaget terus. Iya, terus langsung bangun ya. Biasanya gitu. Nah ini tuh perbedaannya, dia ngalamin kayak mimpi itu, cuman dia keadaan sadar gitu ya, sadar penuh gitu. Aku berhenti sebentar untuk narik nafas. Disitulah aku dengar suara gesekan kertas lagi di belakangku. Sret, sret, sret. Pas aku nengok, di tengah lorong yang remang-remang itu, aku melihat Ibu Rina tadi berdiri. Dia tapi udah gak nangis sekarang. Dia cuma diam, menatapku tanpa berkedip, dan perlahan-lahan dia tersenyum. Senyuman yang terlalu lebar untuk ukuran manusia normal. Saat itu rasanya aku gak cuma terjebak di lorong fisik rumah sakit, tapi seakan ditarik masuk ke dalam rekam medis kematianku sendiri. Melihat senyuman ibu itu, jantungku rasanya berhenti berdetak. Itu jelas bukan senyuman manusia. Sudut bibirnya naik sampai ke dekat telinga. Matanya melotot tapi kosong. Seolah-olah dia sedang menertawakan ketakutanku. Di saat itulah seluruh lampu di lorong basement itu mati total. Gelap pekat. Dalam kegelapan itu, aku gak bisa lari. Tiap kali aku mencoba melangkah, kakiku menabrak tumpukan map yang terus berjatuhan dari rak. Seret, seret, bruk, seret, seret, bruk. Pokoknya ricuh lah suaranya. Suaranya makin cepat, seolah-olah rak raksasa itu sedang bergeser, menyempit, dan mau menghimpitku di tengah-tengah. Tiba-tiba telepon di belakang meja rekam medis yang tadi jauh di ujung lorong berdering. Sekarang suaranya ada tepat di belakang telingaku. Kring! Kencang banget bunyinya. Dengan tangan gemetar, aku angkat gagang telepon itu. Bukan suara perawat yang terdengar, melainkan suara detak jantung dari monitor EKG yang sangat lambat. Pip, pip. Disusul suara bisikan seorang pria yang gak asing di telingaku. Suara pasien yang dulu meninggal karena kelalaianku. Dia cuma bilang satu kalimat. Kenapa kamu buru-buru pulang, Yon? Di situ aku jatuh berlutut, aku menangis sejadi-jadinya. Bukan melawan hantu, tapi melawan diriku sendiri. Aku teriak di tengah kegelapan itu. Aku minta maaf, aku mengaku salah, aku telat memproses dokumennya karena aku mau cepat-cepat pulang. Maafkan aku. Begitu kata-kata itu keluar, hawa dingin yang tadi mencekam mendadak hilang. Pelan-pelan lampu neon di atasku menyala, tapi cahayanya masih redup. Aku melihat lagi Ibu Rina berdiri sekitar 3 meter di depanku. Dia tidak tersenyum lagi. Wajahnya kembali sedih. Kali ini dia mengangguk pelan sebelum akhirnya memudar karena debu-debu di gudang rekam medis itu. Oh, give me a break. Ini so far cerita paling epic yang gue baca. Berapa ya? 3 cerita ke belakang ya. Gue udah baca 3 cerita ya. Apa 2 ya? Total dia udah 3an lah. 3an ya. Gila, ini epic parah sih. Wow.
sama kayak waktu gue riset, waktu baca Ya, itu nanti mau nanya sama tim CMI ya di akhir. Oke, besok paginya suasana udah mulai membaik lagi ya guys. Kita coba perbaiki mood yang tadi serem jadi biasa lagi. Besok paginya aku dapat kabar dari ruang operasi. Pasien atas nama Ibu Rina itu secara ajaib melewati masa kritisnya. Alhamdulillah, tapi merinding sumpah. Alhamdulillah. Di waktu yang sama saat aku melakukan pengakuan di basement. Dokter-dokter bingung. Mereka bilang itu keajaiban medis. Tapi menurutku, aku telah melakukan hal yang seharusnya kulakukan. Karena jika tidak, mungkin ibu itu akan bernasib sama seperti pasienku yang sebelumnya. Aduh, dalam. Itu sih ceritanya. Sebelum ini nanti ada, ini namanya apa ya? Mungkin anti climaxnya ya. Nanti ada, masih ada anti climaxnya. Dalam banget guys ini ceritanya guys. Berarti pasiennya itu koma ya? Yang Ibu Rina, iya bisa dikatakan koma ya. Mbak Yuni ini saat itu ngerasa didatangi oleh Sukma ya. Bener. Kan katanya ada yang bilang orang koma itu keluar gitu. Iya, keluar. Jalan-jalan, betul. Pernah ada denger juga kayak gitu. Tapi nah ini Yuni ini kan asumsinya dia logik ya. Mana kan tadi dokternya bilang itu mungkin apa? Iya keajaiban. Terus dia mikirnya kok bisa gitu ya si arwahnya itu buka-buka file gitu ya kayak gitu-gitu. Iya mungkin di sisi lain si arwahnya mau ngebantuin sih sebenarnya. Ngebantu sendiri ya. Ngebantu mungkin ya. kan namanya orang panik lah dan sebagainya gitu. Ya ini sih yang apa statement terakhirnya. Menurutku aku telah melakukan hal yang seharusnya kulakukan karena jika tidak mungkin ibu itu akan bernasib sama kayak yang bapak-bapak tadi kan. Karena Yuninya pengen pulang cepat. Maksudnya ini kalau yang gue tangkep adalah tadi ketika Yuni ini diminta cari berkasnya, ya kan, harus cepet tuh. Kalau dianya nggak melakukan itu, mungkin lewat kan, Ibu Rinanya. Tapi karena dia melakukan itu secara tidak sadar, di alam bawah sadarnya dia nggak mau melakukan kelalaian lagi ya. Belajar dari kesalahan. Betul. Disadarin lah. Gitu. Disadarin ya. Cuman merindingnya, ya nggak ketemu berkasnya. Karena kenapa nggak ketemu coba? Ternyata udah diambil sama itunya kan. Nah, ini gue merinding lagi. Iya kan? Kenapa nggak ketemu coba? Kalau Mas Malik apa? Gue nangkepnya sama. Dicari sendiri, jadi malah apa sosok Bu Rininya ini. Rina. Bu Rinanya yang mencari. Yang mencari. Jadi ya udah ketutupan gitu makanya. Nah, berarti kalian kelewat detail kecil tuh. Apa tuh? Tadi tuh Yuni itu nyarinya di rak berkas orang yang pasien baru dan pasien lama, nggak di pasien meninggal. Oh. Iya kan? Ih, gila gak lu? Berarti awalnya berkas itu masuk ke dalam berkas pasien yang meninggal loh, Bu Rini ini. Ya makanya mungkin belum masuk kemana-mana, makanya kan ditemuin di meja kan. Iya. Anggap salah naruh lah gitu ya. Makanya Yuni nggak kepikiran untuk cari di lempat lain gitu. Ya dia mikirnya ya ini pasien. Iya kan? Wah. Itu kelewat. Oke. Nah, kita bacain lagi ya si lanjutannya. Itulah alasan kenapa aku sekarang sudah tidak lagi memakai seragam perawat. Aku memutuskan untuk berhenti total dari rumah sakit. Banyak yang nanya, "Yun, kenapa berhenti? Kan bentar lagi promosi." Kalau ditanya kayak gitu, aku cuma jawab kalau aku mau fokus ngurus anak dan mencoba berdagang kecil-kecilan aja di rumah. Nggak perlu repot-repot aku jelasin ke mereka alasannya kenapa. Berdagang membuat aku merasa lebih tenang. Interaksinya nyata, tentang kehidupan sehari-hari, bukan tentang angka atau berkas nyawa orang lain yang aku abaikan demi ego. Tapi ada satu hal yang aku pelajari. Terkadang pas aku lagi membuat pesanan atau lagi mengusap kepala anakku, tiba-tiba ujung jariku terasa dingin membeku. Dinginnya
persis seperti saat aku menyentuh map rekam medis di malam itu. Seolah-olah rumah sakit itu ingin terus mengingatkanku bahwa setiap keputusan yang kita ambil, sekecil apapun itu, akan selalu meninggalkan catatan yang permanen. Oh, mau applause dong buat ceritanya. Gila. Keren banget Yuni ceritanya. Kalau kan fokusnya di risetnya gitu ya, waktu ngegalinya gitu. Cukup kena di gue karena bahasa EKG dan sebagainya. Waktu itu pernah ada masuk 10 hari di IKU gitu. Wah itu Nicu. Itu posisinya sangat harus banyak decision yang perlu diambil dalam waktu yang cepat. Iya betul. Setahun sebelum anak gue dipasang ventilator. Oh iya, tahu. Alat-alat bantu gitu ya. Itu bokap meninggal dengan kondisi dipasang ventilator. Jadi kayak ya gitu lah. Ya berasa banget jadinya ya. Tapi emang kondisinya secepat itu sih. Jadi kayak beberapa detik itu sangat berharga. Makanya kalau aja tadi Yuni telat aja ya, atau mungkin dia telat menyadari ada sosok ibu itu di situ aja, lewat kayaknya itu. Gitu sih. Oke, dari Ahlan mungkin ada tanggapan sebelum kita masuk ke pembedahan. Asik. Sekarang nih ada pembedahan guys. Jadi tim CMI ini alhamdulillah sudah makin mantap. Jadi kalau ada cerita yang masuk itu kami coba cari data-data yang ada berkaitan dengan cerita tersebut. Ya mudah-mudahan bisa jadi insight baru buat kalian. Tapi kalau misalnya udah tahu ya lebih bagus dong berarti. Tapi kalau misalnya belum tahu kan jadi nggak cuma dapat horornya doang. Nah ini kita masuk ke, kami sebutnya bedah ya, pembedahan ya, bukan pembahasan ya. Oke, nice. Pembedahan dari tim CMI. Waktu tim CMI baca cerita ini untuk pertama kalinya, ada satu kalimat yang kami baca ulang berkali-kali sampai akhirnya kami nggak bisa lanjut. Ini testimoni tim CMI ya. Bukan bagian senyuman yang terlalu lebar, bukan juga map yang jatuh berirama. Tapi ini kalimatnya. Aku mematikan komputer lebih cepat karena ingin cepat pulang. Karena kami semua pernah pulang cepat. Kami semua pernah pilih kepentingan sendiri di atas sesuatu yang menunggu untuk diselesaikan. Dan sebagian besar dari kita gak pernah tahu apa konsekuensinya. Yuni tahu, dan itu yang membuat cerita ini berbeda dari sekedar cerita hantu rumah sakit. Malam ini kami akan bedah 3 hal dari cerita Yuni. Oke, based on data ya. Karena nggak ada orang yang mengerti klinik dan mistis di antara kami bertiga dan tim CMI lainnya. Jadi penikmat horor lah gitu. Iya, hanya penikmat horor. Jadi untuk memberi asupan yang berbeda, kita coba berbicara by data. Pembedahan 1. Sebenarnya ada berapa jenis kematian? Pertama, ibu yang Yuni temui di ruang rekam medis itu pasien kritis yang entah bagaimana bisa berjalan ke basement dan membantu menemukan berkasnya sendiri. Ini yang kita bahas tadi ya. Kok bisa gitu? Dokter menyebutnya clinic death atau mati klinis. Kondisi antara hidup dan mati. Atau koma ya, kita lebih kenalnya istilahnya koma ya. Dan waktu tim kami riset ini, kami menemukan sesuatu yang ternyata gak banyak orang tahu, termasuk mungkin kalian. Dalam dunia medis, kematian itu bukan satu momen. Kematian itu bertingkat. Tingkat 1, tadi mati klinis atau clinical death. Tingkat pertama yang disebut Yuni, mati klinis. Itu istilah medis yang valid. Ini adalah kondisi saat jantung berhenti berdetak dan pernafasan berhenti. 2 hal yang secara klinis diperlukan untuk mempertahankan kehidupan.
Tapi, dan ini yang penting, mati klinis tidak berarti sudah benar-benar mati. Ada penjabarannya. Sebelum ditemukannya CPR, defibrilasi dan teknik resusitasi modern di abad ke-20, berhentinya sirkulasi darah memang dianggap definisi resmi kematian sebelum ada teknologi ya. Tapi setelah teknik-teknik itu ditemukan, kondisi ini kemudian disebut clinical death, bukan sekedar death atau mati. Justru untuk memberitahu bahwa seseorang masih bisa diselamatkan. Jadi, pasien yang Yuni temui malam itu ada di zona pertama ini. Zona yang secara medis masih bisa kembali. Sama kayak mati suri gak sih guys? Stage yang ini ya, tingkat yang ini. Yang clinical death ya? Yang clinical death. Itu kalau mati suri kan dia sifatnya bangun lagi gitu ya. Iya, tapi kan sempet hilang semua kan? Mati semua kan? Kalau gue mungkin belum bisa bilang ya, tapi ntar coba mungkin next time kalau ada yang ceritanya berhubungan kayak gini, ntar coba gue masukin kali ya. Mati suri kayak gimana gitu ya. Iya, bedanya apa sama clinical death gitu ya? Ini kan fokusnya, karena gue ngambil referensinya dari Wikipedia, artikel yang ada di beberapa web FK gitu ya. Fakultas kedokteran. Makanya fokusnya memang benar-benar di area kedokteran. Kalau mati suri kayaknya bukan di area kedokteran. Agak mistis ya? Enggak juga. Maksudnya pasti ada istilah kedokteran untuk mati suri kan pasti. Nah kalau yang kemarin waktu gue coba digging belum nyari kesananya. Oke, sekarang tingkat 2. Tadi tingkat 1, sekarang tingkat 2, mati otak. Ada sebuah statement dari sumber data yang kami dapatkan. Tapi kalau jantung berhenti dan tidak segera ditangani, yang terjadi berikutnya adalah tingkat kedua yang jauh lebih permanen. Mati otak adalah kondisi di mana seluruh fungsi otak hilang secara lengkap dan tidak dapat kembali, termasuk batang otak yang mengontrol nafas dan detak jantung. 3 kriteria utamanya: koma yang tidak bisa diubah, tidak ada refleks batang otak, dan apnea, berhentinya napas secara total. Ini yang membuat mati otak berbeda dari mati klinis. Kalau mati klinis masih bisa dibalik dengan CPR atau defibrilasi. Kalau mati otak tidak bisa dibalik dengan cara apapun. Oke. Berarti asumsinya kalau mati klinis, otak masih berfungsi dong. Kalau otak udah nggak berfungsi, udah susah. Mati otak atau yang di bagian belakang itu kebetulan sempat dengar cerita gitu ya. Ada yang kondisinya mah pusing, tapi ke rumah sakit, tahu-tahu dapat info kalau batang otaknya itu yang udah mati lah gitu ya. Jadi kalau katanya yang info yang udah dapat itu kalau dilepas alatnya gitu ya. Berarti dia hidup mengandalkan alat bantuan. Udah non-functional lah. Iya. Wow. Ini ngebahas sedikit yang tadi mati suri. Jadi kalau data dari Halo Dokter ya, fenomenanya itu disebut Lazarus Syndrome atau The Lazarus Phenomenon, yaitu kondisi kembalinya fungsi jantung dan pernapasan yang sempat terhenti setelah resusitasi jantung paru atau CPR dihentikan. Nah, biasanya kondisi itu tuh pasien udah dinyatakan meninggal dalam waktu 10-30 menit, kemudian hidup lagi. Nah, itu jarang terjadi. Iya kan? Nah, tadi itu kan yang dibahas di mati otak itu kan setelah beberapa bukan detik atau menit ya tadi ya. Dia bilang tadi lupa lagi. Baru mati otak kan, berarti emang ada rentang waktu itu. Dapat tadi 10 sampai 13 menit. 30 menit. Oh, 30 menit. Cuman kan henti jantung tapi ini. Iya, henti jantung. Berarti kan secara sifatnya masih sama kayak yang tadi yang mati klinis. Cuman ada cerita-cerita yang nggak tahu benar atau enggak. Kayak salah satu influencer yang pernah bilang dia mati suri beberapa hari kan baru hidup kembali kan. Tahu nggak? Pernah tahu tapi lupa gue. Itulah yang sekarang kalau live di YouTube ramai banget yang nonton. Mati suri. Dia klaim dia pernah mati suri waktu kecil. Gitu. Siapa sih? Itulah. Yang sebelahnya India. Sebelahnya India.
Sebelahnya Indi. Iya. Pernah ada Matsur, dia pernah ngeklaim dia pernah Matsur waktu kecil. Jadi dulu tuh katanya makanya dia diislamkan tuh karena ya bersyukur bisa hidup lagi gitu. Udah dinyatakan meninggal. Tapi agak lama loh itu. Enggak hitungan menit gitu. Itu makanya mungkin tadi thank you Alan coba digging sebentar gitu ya. Tapi next mungkin seru tuh kayak perlu dibahas ya. Mati suri itu ya ntar lah ya. Coba itu juga menarik apa yang keluar tuh apa atau kita berhenti tapi kita masih hidup atau enggak gitu-gitu tuh. Karena bayang gue tuh Matsur tuh udah kayak orang dipendem gitu ya. Udah dikuburin tau ada tuh yang tahu keluar. Iya. Saya lagi dikubur atau iya. Gitu. Itu kan lama tuh. Iya. Lama bener. Fun fact, aku nggak tahu era tahun berapa di luar negeri kan ada kuburan yang ada loncengnya kalau pernah dengar. Dulu kan sering salah diagnosis kan. Benar. Jadi dengan maksud bisa tahu ternyata masih hidup ya dibongkar lagi gitu. Kalau nggak salah ya. Jadi dia ketika hidup lagi dia bisa narik si loncengnya dari dalam kan. Gitu. Karena banyak kasus kayak gitu salah diagnosis, ternyata malah harusnya masih bisa diselamatkan kan meninggal. Enggak ketahuan kan. Jadi berarti masih di level 1 sebenarnya itu. Mungkin. Iya, karena kan kalau otak udah mati harusnya ya sudah dong. Kalau level 2 susah. Iya kan, nggak bisa dibalik kalau berdasarkan data gitu ya. Dan ya kalau misalnya teman-teman kaum nokturnal punya pengalaman atau janganlah ya kalau pengalaman atau pernah dengar cerita tentang mati suri boleh dikirimkan ke cerita malam ini. Terus fun fact-nya juga di episode cerita malam ini sebelum formatnya seperti ini itu ada, kalian bisa cari episodenya Mbak Bona yang judulnya Anak Ambar kalau nggak salah, Anak Ambar. Itu ada cerita, salah satu ceritanya tuh dia ternyata hidup lagi gitulah. Singkat ceritanya tuh hidup lagi. Kenapa hidup lagi? Karena pokoknya tuh ketika digali lagi tuh si kuburannya itu si petinya kan orang non Islam ya, Kristen. Ketika digali lagi ada cakar-cakarannya. Jadi si perlawanan. Iya, kayak mau mencoba keluar, cuman karena orang nggak ada yang tahu. Iya. Jadinya ya meninggal gitu. Nah itu lupa tapi kenapa penandanya apa orang-orang ngegali lagi kuburannya, kalian bisa tonton aja di episode itu. Oke, ntar aku masukin linknya ya. Siap. Oke. Nah ini tingkat 3 mati biologis, biological death. Dan tingkat terakhir yang tidak ada ambiguitasnya sama sekali, udah pasti berarti. Mati biologis ditandai dengan kematian miliaran sel tubuh secara permanen. Tidak ada regenerasi, kulit jasad menunjukkan bercak-bercak kematian, tubuh menjadi kaku, proses pembusukan dimulai. Di fase ini tidak ada lagi pertanyaan, tubuh sudah kembali menjadi tanah. 3 fase, 3 garis batas yang berbeda, dan hampir semua orang, termasuk kita, selama ini hanya taunya satu, meninggal aja kan. Jujur sih gue juga baru tahu sih ini. Mungkin Kang Pian atau Mas Malik pernah dengar kali ya, di Indonesia sendiri tuh ada salah satu adat kali ya yang unik. Salah satunya di Tanah Toraja. Masyarakat Toraja itu di kawasan pegunungan punya pemahaman kalau orang yang meninggal itu nggak langsung dianggap mati, melainkan dia dianggap sakit atau lagi tidur kan. Makanya ada yang tetap di rumahnya kan. Iya benar. Ada Toraja ya itu ya. Sama juga kayak kalau pernah nonton film, depannya gue lupa tapi gue dibagi 4 babak. Itu 4 babak. Jadi pembunuhan 4 babak atau apa gitu. Iya. Itu ada juga sama. Iya tahu. Suaminya meninggal, didudukin di dalam. Iya, itu pernah nonton. Sekarang kembali ke ceritanya Yuni. Pasien yang dia temui di ruang rekam medis itu ada di fase pertama, mati klinis. Jantung hampir berhenti, kondisi kritis, tapi secara medis belum melewati garis batas yang tidak bisa kembali. Dan di antara mati klinis dan mati otak ada jendela waktu. Nah, yang tadi kita bahas ya, ada rentang waktu yang sains sendiri belum sepenuhnya mengerti.
Peneliti dari Arizona State University menganalisis lebih dari 20 studi tentang near death experience dan menemukan bahwa kesadaran manusia mungkin bertahan selama beberapa jam setelah jantung berhenti berdetak dan otak berhenti mengirimkan impuls listrik. Peneliti tersebut bahkan menyerukan pembaruan definisi ilmiah tentang kematian. Karena kematian yang dulunya diyakini sebagai batas akhir yang instan, justru menampakkan dirinya sebagai sebuah proses. Lalu ada lagi tim peneliti dari NYU Langone School of Medicine menemukan bahwa pasien yang berhasil diselamatkan dari cardiac arrest atau henti jantung mampu mendeskripsikan dengan akurat apa yang terjadi di ruangan saat mereka tidak ada. Percakapan dokter, tindakan medis, bahkan benda-benda di sekitar mereka. Ini pernah ada ceritanya juga nih. Koma. Terus dia bisa dengar dokternya ngomong apa, keluarga yang ngomong apa, nangis-nangis gitu kan. Terus tiba-tiba balik lagi ternyata. Iya. Balik lagi sadar lagi. Itu makanya ada yang bilang orang koma itu otaknya belum berhenti kan? Iya. Tapi kalau koma mah emang sebenarnya masih darah masih mengalir, jantung masih berdetak bukan? Apa enggak sih? Tergantung kondisinya kan level 1 sama level 2. Oh, ada levelnya ya. Oh iya. Kalau level 1 berarti kemudian dia masih bisa balik tuh, tinggal mau atau enggaknya lah kalau kondisi tubuhnya gitu. Betul. Tapi kalau 2 pernah dengar kan biasanya kalau setapan di beberapa film lah gitu. Ngomongnya adalah mau sekarang atau nanti. Nah, itu berarti yang level 2 atau gimana dilepas ya udah gitu. Oh iya. Iya. Yang inkubator tadi kan. Inkubator apa sih? Alat bantu pernapasan. Oke. Para pasien itu menggambarkan diri mereka melihat dokter bekerja dari atas, seolah mereka sudah keluar dari tubuh mereka, padahal secara klinis mereka tidak ada. Kematian bukan satu titik, kematian adalah lorong. Dan apa yang Yuni lihat malam itu mungkin adalah seseorang yang masih berjalan di dalam lorong itu, belum sampai di ujungnya, tapi sudah cukup jauh untuk tidak terlihat lagi dari dunia yang kita kenal. Jadi pertanyaannya bukan lagi apa mungkin ibu itu ada di ruang rekam medis padahal dirinya lagi terbaring gitu ya, terbaring kondisi kritis gitu. Dengan pembedahan tadi, pertanyaannya adalah dalam kondisi antara hidup dan mati itu, apa yang masih bisa dilakukan oleh seseorang yang masih hidup? Dan apakah dengan memberi petunjuk pada Yuni untuk menemukan berkas medis miliknya adalah salah satu upayanya? Itu tadi bedah 1. Sekarang kita masuk ke bedah 2. Ini juga menarik nih. Kenapa rumah sakit? Kenapa cerita mistis di Indonesia selalu kembali ke rumah sakit? Ini gimana? Kalau Ahlan ada jawaban nggak? Maksudnya mungkin cerita di Indonesia kan banyak ya, bukan di rumah sakit doang. Tapi kalau udah bahasannya rumah sakit tuh kok kayaknya terlalu horor gitu. Karena mungkin nggak di Indonesia doang. Tapi menurutku karena rumah sakit secara tempat itu adalah tempat hidup dan mati. Nah, tempat kelahiran dan tempat kematian, awal dan akhir. Nah, mungkin dari situlah ya maksudnya banyak istilah ini mungkin roh-roh yang jiwa-jiwa. Benar. Gitu. Kalau dari Mas Malik ada tambahan? Selain yang dibilang Ahlan sih mungkin memang karena banyak area-area yang gitu ya, tempat transisi energi, bisa dibayangkan gitu. Banyak loh. Ya kalau kita bayangin the most creepy liminal room gitu ya, itu rumah sakit gitu. Lu bayangin yang rame gitu, langsung gak kalau bayangin. Pas malam tiba-tiba. Gitu, wah itu rasanya beda sih. Tapi kalau liminal space selain rumah sakit ya, yang paling kerasa sekolah kan? Sekolah. Karena paginya rame banget. Paginya kayak gitu. Kalau dibayangin di rumah sakit itu ini apa namanya? Jarak bangunan dan sebagainya kan cukup luas lah gitu. Iya benar. Jadi dari gemak dan sebagainya itu
bisa men-trigger kita, dia punya suatu sugesti tersendiri lah gitu. Nah sugesti itu kan biasanya kalau kita balikin ke sisi hal mistis gitu, ya mereka ya kalau kita believe dengan jin dan syaiton ya, cara mereka menggoda dengan sugesti yang kita dapatkan sebenarnya. Dasarnya kayak gitu sih. Iya. Tapi padahal kadang di suatu sisi itu agak bertolak belakang guys. Dalam artian ya, rumah sakit itu kan bersih. Betul. Oh iya benar. Tapi selalu dikaitkan dengan jin ataupun setan ada di situ gitu maksudnya. Gangguan-gangguan ada di situ. Karena balik lagi ke sugesti orang yang ada di sana. Iya, banyak orang yang tersugesti. Kita di mana-mana banyak di rumah sakit gitu. Kematian munculnya di sana gitu. Akhirnya sugesti itu nempel banget tuh gitu. Iya. Padahal rumah sakit adalah tempat yang paling bersih sebenarnya, paling higienis. Walaupun ada darah, tapi kan langsung dibersihin. Ya kalau dibayangin urutan setelah kuburan apa? Rumah sakit. Kok setelah kuburan? Enggak, jadi gini, the highest-nya tetap di kuburan dong. Karena di kuburan itu kan posisinya kan kayak wah di sana ngumpul tuh ibaratnya gitu ya, yang emang udah jadi. Jadi makanya kalau urutannya kalau kita ngomong globalnya lagi ya, kalau ini kan di sisi rumah sakit nih. Jadi menurut Mas Malik kuburan itu ada di atas rumah sakit. Tempat nongkrongnya paling itu di kuburan. Berarti gini deh, lu disuruh ke rumah sakit malam-malam sama ke kuburan malam-malam, takut mana? Takut rumah sakit? Iya. Gua? Oke. Iya karena tadi ruang-ruang itu mungkin ya. Enggak, rumah sakit. Kalau kuburan ya sudah beristirahat dengan tenang kan. Asumsinya begitu ya. Maksudnya mungkin gini, gue tariknya kalau dari sisi film horor lah gitu. Saya telepon di mana-mana itu pasti antara pertama kuburan. Kedua rumah sakit tuh. Ketiga sekolah. Iya sih. Ya kayak gitu maksudnya, karena disitulah sugesti itu sangat kuat gitu. Karena orang beranggapan di kuburan itu tempat orang yang mati, jadi banyak hantunya. Gitu. Padahal nggak semua yang pasti kayak gitu. Di situ. Ada sugesti itu yang sadar tuh yang membawa lah gitu. Benar, berarti secara sugesti berarti kuburan karena ada banyak orang jelas kelihatan meninggal kan. Kalau rumah sakit kan ada yang hidup ada yang meninggal gitu ya. Benar. Oke. Dan ini kalau dari risetnya tim CMI itu bukan kebetulan dan jawabannya ada di cara kita memahami kematian. Dalam kepercayaan yang hidup di masyarakat Indonesia yang merupakan perpaduan antara animisme, kepercayaan lokal dan agama, ada konsep konsisten arwah yang pergi dengan cara yang tidak sempurna akan meninggalkan jejak. Di tempat terakhir mereka berada dalam kondisi belum selesai. Nah itu makanya tadi kalau di kuburan kan sudah selesai harusnya gitu. Harusnya itu tadi ada orang yang meninggalnya belum selesai di kuburan. Jadi walaupun dikubur secara tanggungan dia belum selesai ya. Tapi tempat terakhir dia rumah sakit kan berarti sebelum selesainya. Tempat terakhir dia sebelum selesai. Dan sebenarnya kalau di luar dari yang di dalam riset ya, saat terjadi ini karena sempat ngobrol sama orang-orang yang di rumah sakit lagi. Jadi biasanya ada kejadian kecelakaan tanpa identitas atau ada orang meninggal di pinggir jalan dan sebagainya. Itu dia akan diarahkan ke sana. Ke rumah sakit. Betul. Ditunggu tuh sampai berapa lama sampai let's say pernah tahu kalau di dalam code designer itu ada namanya John Doe. Penamaan untuk orang-orang yang tidak punya nama. Anonim gitu. Anonim name gitu ya. Nah, kondisinya orang-orang yang tidak sempurna itu dan tidak selesai itu ngumpulnya di sana. Karena akhirnya karena tidak ada endingnya, itu dipakai sebagai bahan untuk penelitian. Betul. Dipakai sebagai bahan kalau dokter mau praktek lah dan sebagainya, bedah dan sebagainya itu di sana gitu. Ya, pertanyaannya yang orang-orang kecelakaan itu berarti terakhirnya tidak selesainya bukan di rumah sakit berarti kan di tempat kecelakaannya. Itu. Jadi yang di rumah sakit itu udah cangkang doang. Betul. Dan terus tadi ada Jondu cowok, yang ceweknya apa? Jendu. Bener kan? Emang bener kan? Oke, lanjut ya. Kalau nggak bisa berhenti jangan dong. Gimana? Candu. Aduh ya Allah, candu nggak tuh? Rumah sakit adalah tempat di mana ratusan bahkan ribuan orang setiap tahun pergi dalam kondisi belum siap. Kematian mendadak, operasi yang gagal,
tubuh yang sudah tidak bisa dipertahankan. Ada konsep yang disebut residual haunting, energi dari peristiwa traumatis atau emosi yang sangat kuat diyakini bisa terekam dalam suatu tempat dan terulang kembali, seperti rekaman yang diputar berulang. Dalam konteks rumah sakit, penderitaan, ketakutan, dan kematian yang terjadi setiap hari selama puluhan tahun, bayangkan seberapa kuat rekaman itu tertanam. Nah itu dia jawabannya guys. Di berbagai rumah sakit di Indonesia, ada pola yang konsisten dalam laporan staf. Suara di lorong kosong pada malam hari, lift yang terhenti sendiri di lantai kamar jenazah, sosok yang terlihat memeriksa pasien di luar jam jaga. Kayak cerita yang kemarin ya, memeriksa pasien di luar jam jaga. Betul. Oh, merinding lagi. Dan kalau kita balikin lagi, mostly yang terjadi di rumah sakit, setupannya hampir mirip sebenarnya gitu. Iya benar. Plot-plotnya hampir sama lah ya. Kalau mau boleh masuk ya, ini sebenarnya pertanyaan out of nowhere sih. Kan tadi kalau orang udah meninggal menyimpan suatu energi lah ya. Ya, rekaman. Nah, gimana dengan kondisi, kan kita tahu ada kanibalisme. Oke. Gimana dengan kondisi, maksudnya aku penasaran untuk teman-teman horor, penyuka horor lainnya yang bisa explore atau apa, mungkin bisa nemuin jawaban kalau gimana sih rekaman dari mereka yang korban kanibal gitu. Aku belum pernah dengar soalnya, maksudnya ada nggak ya yang bikin konten itu? Maksudnya kayak tadi dolar kuning dong. Kan suka ada yang dijelasin kayak tangannya hilang. Oh iya. Nah ini gimana dengan anak kayak gitu? Kalau kita coba believe ke situ ya. Kan kalau yang kecelakaan gitu kan itu memang dibutuhkan untuk rekam jejak di polisinya kan nanti kan untuk mencatat kronologi ya. Tapi kalau misalnya kanibalisme yang catatnya dimakan juga dong nanti. Mana berani nyatet? Ini pencatatan secara ini kan kita dimanapun berada kan ada energi yang kesimpan di suatu benda. Iya benar. Apa istilahnya? Iya pernah dengar. Nah maksudku yang kayak gitu. Contoh di jalan mana kan suka ada yang jadi horor. Karena di situ menyimpan energi itu kejadian. Iya banyak kejadian yang terjadi di situ. Nah ini gimana dengan korban si kanibalisme? Berarti di perut pelan. Dia apa? Oh iya makanya. Tapi kesan. Aku jadi, bingung ini gelap. Gitu kan. Saat si pelakunya akhirnya die gitu ya. Iya. Itu keluar tuh energinya. Nah, kayak di film-film anime gitu ya. Yang gitu ya. Itu bisa jadi dua jawaban kalau dari gua. Pertama, ya mereka tertinggal di tempat terakhir dimakan. Ya di bukan tempat terakhir kesadarannya hilang kan berarti kan sebelum dimakan ya. Sebelum dimakan. Udah mati duluan dong. Yang kedua, kalau kalian tahu di One Piece itu ada Moria kan? Iya Moria. Nah, dia kan mengambil jiwa kalau itu kan. Ketika Morianya kalah di Black kan jiwanya pada keluar tuh. Nah, berarti kesimpan di dalam perut. Nah itu kita nggak tahu tuh. Ya itu ini aja lah out of intermezzo tuh keren tapi. Dan yang paling menarik, hampir semua cerita ini bukan tentang sosok yang menakut-nakuti. Mereka melakukan sesuatu, memeriksa pasien, membantu mencari berkas, mengingatkan seseorang, seperti ada pekerjaan yang belum selesai yang harus dituntaskan. Sama banget tuh ya kayak cerita kita yang kemarin tuh. Oke, bedah 3 terakhir, rasa bersalah yang menjadi nyata. Nah, ini khususan pembedahan untuk perasaannya Yuni ya. Ketika tim CMI dapat cerita ini terus dibedah, diriset, ini bedah 3 ini khususan untuk perasaannya Yuni. Karena ini yang paling penting dari ceritanya Yuni. Berkas pasien yang sudah dihancurkan, tapi muncul lagi di keranjang tugasnya. Nama Yuni sendiri ada di kolom petugas yang memproses. Sains punya nama untuk fenomena ini, dan namanya bukan supranatural. Dalam psikologi, ada yang disebut guilt complex. Kondisi di mana rasa bersalah yang tidak pernah diselesaikan terus muncul dalam berbagai bentuk. Seringkali dalam bentuk yang tidak terduga dan tidak rasional. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Ada fenomena yang disebut somatisasi. Kondisi di mana tekanan psikologis yang tidak diproses
akhirnya mewujud sebagai gejala fisik yang nyata. Nyeri otot, rasa dingin, sensasi yang tidak bisa dijelaskan secara medis, tapi sangat nyata bagi yang mengalaminya. Ujung jari Yuni contohnya, yang sampai sekarang masih terasa dingin setiap kali dia ingat malam itu. Bisa jadi itu bukan rumah sakit yang mengingatkannya. Bisa jadi itu adalah tubuhnya sendiri yang menolak untuk lupa. Jadi ketika tadi Yuni merasakan sensasi dingin ketika dia udah gak kerja di rumah sakit, itu sebenarnya bukan anaknya yang emang dingin kan ya. Jadi ya kebetulan dia lagi ingat, iya traumatis itu bener. Nempel banget. Lagi nempel banget dan tubuh kita merespon itu dengan cara yang unik gitu. Iya, karena tubuh menyimpan memori juga kan. Betul. Kayak apa muscle memory ya? Muscle memory ya. Oke. Dan disinilah cerita Yuni bertemu dengan kepercayaan yang paling dalam di budaya kita, bahwa dosa yang tidak diakui tidak pernah benar-benar pergi. Oke, masuk ke culture nih. Keren banget tim CMI risetnya. Mantap. Di berbagai tradisi Nusantara, dari Jawa hingga Batak, dari Bugis hingga Sunda, ada konsep yang konsisten. Jika ada seseorang yang mati karena ketelantaran, terus ada seseorang yang ada di situ sebenarnya tapi dia sengaja nggak peduli, akan meninggalkan jejak. Bukan untuk menghukum, tapi untuk mengingatkan. As a person, sebagai manusia, we should help each other kalau kita mampu lah. Pada intinya gitu. Iya, pada intinya gitu kan. Hablum minallah, hablum minanas. Asik. Boleh ditutup kalau kayak gitu. Ya karena tadi kan ketika ada seseorang yang lagi butuh banget bantuannya Yuni tapi dia milih untuk pulang, itu mungkin contohnya tadi. Si argumen ini tuh contohnya itu. Jadi makanya si map hitam itu balik lagi untuk mengingatkan Yuni gitu, bahwa dia tuh dulu masih punya bukan dosa, tanggung jawab kan. Iya, seharusnya diselesaikan. Tidak dilakukan. Mengorbankan nyawa seseorang. Iya, konsekuensinya nyawa seseorang hilang. Arwah dalam kepercayaan kita bukan selalu tentang pembalasan dendam. Seringkali mereka hadir hanya untuk satu tujuan, agar yang masih hidup tidak melupakan bahwa keputusan kecil mereka punya konsekuensi nyata bagi orang lain, yang tadi ya, yang bapak-bapak tadi. Ibu pasien itu membantu Yuni menemukan berkas. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi karena itu satu-satunya cara dia bisa bilang, lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Deep. Jadi ya ibu itu selain itu nggak bisa bantu apa-apa kan tadi. Dia cuma bisa diam di situ ngasihin ke Yuni. Kebetulan Yuninya bisa lihat kan. Ngasihin ke Yuni bahwa ini loh berkas saya, ayo cepat kasihin ke perawat gitu supaya kamu nggak. Dan dari sisi agama juga sama gitu. Pernah dengar nggak? Jadi kalau lu di mimpi ketemu sama orang yang sudah meninggal, tapi dia diam, itu real. Oke. Itu dalam agama sudah dikatakan gitu ya. Tapi kalau dia ngomong itu bukan. Oh itu insight baru tuh guys. Karena bisa jadi setan. Iya. Kalau dia menampakkan tapi diam total. Ya senyum atau gimana gitu ya. Oke. Itu dia guys tadi. Kan makanya tadi siapa? Oh iya. Setelah Bu Rina setelah pengakuan dia diam terus tuh, nggak mengatakan apapun kan. Tapi yang ditelepon kan sudah Bu Rini. Yang ditelepon kan tadi ini kan ngomong lah gitu. Ngomong iya. Kenapa kamu ingin cepat pulang Yun, ya kan? Gila. Oke, itu dia tadi cerita dari Yuni tentang pengalamannya ketika dia masih menjadi tenaga medis di salah satu rumah sakit di Indonesia. Dan kami juga cari data untuk pembahasan, untuk pembedahannya. Mudah-mudahan kalian suka dengan format seperti ini. Dan kalau misalnya kalian ingin cerita kalian dibacakan dan dibedah juga oleh tim CMI, kalian bisa kirimkan ceritanya ke link yang ada di deskripsi, atau bisa DM kami di Instagram di @ceritamalamini.cmi. Oke, itu dia untuk cerita malam ini. Gua Asper Arga pamit.